Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang ulul azmi. Silakan anak-anak Umi buka buku akidah akhlaknya pada halaman 80 sampai dengan 86. A. Nabi dan Rasul ulul azmi. Ulul azmi artinya yang memiliki kemauan kuat, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa. Nabi dan Rasul yang paling kuat, teguh dan sabar dalam menghadapi cobaan tersebut disebut dengan Nabi dan Rasul ulul azmi. Di antara 25 Nabi dan Rasul terdapat 5 orang yang termasuk ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Akhlak mulia dan kelebihan 5 Rasul ulul azmi. Yang pertama, kita akan menyimak kisah Nabi Nuh alaihi wasallam yang terdapat pada buku kalian di halaman 81. Di mana pada saat Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh ditentang oleh umatnya. Hanya sedikit umatnya yang mengikuti dakwah dari Nabi Nuh alaihi wasallam. Pada suatu hari, Nabi Nuh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. Namun, banyak umatnya yang mengolok-olok Nabi Nuh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh itu sudah gila. Namun, Allah tidak ingkar. Allah mengirimkan azab kepada umatnya berupa banjir besar sehingga banyak kaum Nabi Nuh, umat Nabi Nuh yang tenggelam, termasuk anak dari Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Perilaku Nabi Nuh alaihi wasallam yang dapat diteladani yaitu: yang pertama, berpendirian teguh; yang kedua, ikhlas menerima beban dakwah; yang ketiga, tidak mudah menyerah; yang keempat, memiliki iman yang kuat; dan terakhir, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim. Anak Umi bisa membaca ceritanya pada halaman 82. Di situ, Nabi Ibrahim dilahirkan pada masa Raja Namrud. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, keturunan Sam bin Nuh. Azar adalah seorang pembuat berhala. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim sering memikirkan kebiasaan kaumnya yang menyembah berhala. Padahal berhala itu terbuat dari batu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian ia mulai berpikir tentang Tuhan. Setelah ia mengamati bintang, bulan, dan matahari, semuanya tidak kekal. Ia mulai berpikir, siapakah Tuhan kita sebenarnya? Setelah itu Nabi Ibrahim menyatakan ia hanya akan menyembah dan menghadapkan dirinya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan sekali-kali tidak akan mempersekutukannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim secara diam-diam menghancurkan berhala-berhala itu. Hanya satu berhala yang paling besar yang disisakan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengalungkan kapaknya ke leher satu berhala yang paling besar. Pada saat itu Raja Namrud mengetahuinya dan Raja Namrud sangat marah besar. Sehingga pada saat itu Nabi Ibrahim dibakarnya secara hidup-hidup. Namun Nabi Ibrahim pada saat itu tidak terbakar. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim sebagai bukti kekuasaannya. Perilaku Nabi Ibrahim yang patut diteladani yaitu: yang pertama, gigih dalam berdakwah; yang kedua, rela berkorban demi membela agama Allah; yang ketiga, tidak mudah terpengaruh; yang keempat, cerdas; dan yang kelima, ikhlas.
Yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihi wasallam. Anak Umi bisa membacanya pada halaman 83 di buku akidah kalian. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir. Ayahnya bernama Imron bin Yakub dan ibunya bernama Yukaban. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya Tuhan yang harus disembah. Suatu ketika, Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan mereka terbentang lautan dan di belakang mereka Raja Fir'aun dan bala tentaranya sedang mengejarnya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Seketika itu juga laut terbelah menjadi dua dan jalan terbentang di tengahnya. Akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya selamat, tetapi Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Ketika berada di tengah laut, Allah menyatukan kembali air laut. Itulah tanda kekuasaan Allah terhadap kisah dari Nabi Musa alaihi wasallam. Perilaku yang patut diteladani dari Nabi Musa alaihi wasallam. Yang pertama, bersemangat dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, memiliki keimanan yang kuat, ikhlas dalam berdakwah. Meski banyak diejek, Nabi Musa tidak menyerah, tidak takut menghadapi bahaya demi membela agama. Yang keempat, kisah Nabi Isa alaihi wasallam. Kisah Nabi Isa dilahirkan di daerah Palestina. Ibunya bernama Maryam binti Imron. Ia lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus merupakan kekuasaan Allah. Meskipun Maryam dicemooh oleh banyak orang, Maryam tetap sabar menerimanya. Nabi Isa diutus untuk memimpin Bani Israel. Nabi Isa menerima kitab Injil yang berisi mengesahkan Allah dan memberikan kabar akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi Isa berdakwah, sedikit sekali kaumnya yang mempercayainya. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa antara lain dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit kusta, dan membuat burung dari tanah. Perilaku Nabi Isa yang patut diteladani yaitu: yang pertama, sabar dan tabah dalam menghadapi penentangan dari kaumnya. 2. Pantang menyerah untuk menyebarkan agama. Yang ketiga, ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kisah Nabi Muhammad SAW. Anak Umi bisa membaca cerita lengkapnya pada halaman 84. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, tepatnya di kota Mekah. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Sejak kecil, Nabi Muhammad telah menjadi yatim piatu dan sudah mengalami ujian yang berat. Namun dia tetap tabah dan sabar. Ketika masih kecil, Nabi Muhammad adalah anak yang sopan, santun, jujur, bersemangat, sabar, dan berani membela serta menegakkan kebenarannya. Menjelang usia dewasa, ia sering diajak oleh pamannya untuk berdagang. Berkat kejujurannya, usaha dagangnya maju, sehingga Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia dan dermawan. Di kalangan masyarakat Mekah, ia selalu dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga ia mendapat sebutan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut berisi tentang perintah untuk membaca. Selanjutnya, Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, barulah Nabi Muhammad SAW melakukannya. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada umur 63 tahun, Rasulullah wafat. Ketika itu, bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Perilaku Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani adalah: yang pertama, sabar dan tabah. Yang kedua, ikhlas dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, kuat menghadapi cobaan berat.
Yang keempat, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kelima, gigih dalam berdakwah. Yang keenam, berakhlak mulia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, anak-anak Umi, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Umi dapat memahaminya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan.